Selamat datang di Kembang Sarjana Film. Hari ini kita bakal membahas film Turbulence 2025. Sebuah kisah penuh ketegangan yang bikin jantung deg-degan dan kepala pusing seperti naik roller coaster. Tenang, kalian gak perlu pakai sabuk pengaman, cukup duduk santai sambil siap-siap terkejut. Film ini bakal membawa kita mengikuti Zack, Amy, Julia, dan para karakter lain dalam petualangan balon udara yang penuh drama, intrik, dan kejadian gak terduga. Kadang bikin kita ingin teriak, "Astaga, jangan lakukan itu." Atau, jangan salah langkah." Jadi, siapkan cemilan favorit kalian, minuman hangat, dan jangan sampai ketiduran. Karena alur cerita Turbulensi ini penuh lika-liku yang bikin mata nggak mau berkedip. Yuk, kita mulai perjalanan menegangkan ini dari awal hingga akhir. Film dibuka dengan menampilkan sebuah perusahaan ternama. Pada suatu hari, perusahaan tersebut baru saja menandatangani kontrak besar dengan klien baru. Kesepakatan itu dirayakan dengan pesta mewah oleh jajaran manajemen. Namun di balik kemeriahan itu, tersimpan keputusan kejam. Perusahaan harus memberhentikan hampir seluruh karyawannya dan menggantinya dengan orang-orang baru yang lebih mudah diatur. Di tengah pesta yang berlangsung meriah, suasana mendadak berubah ketika seorang pria bernama Hans Fischer datang dengan penuh emosi. Ia menuntut keadilan atas keputusan perusahaan. Para penjaga berusaha menenangkannya. Tetapi, pemimpin perusahaan yang bernama Zack memilih membiarkan Hans menyampaikan maksudnya. Hans adalah karyawan lama yang telah mengabdi sejak perusahaan itu masih berdiri. Sayangnya setelah kepemimpinan berpindah ke tangan Zack yang merupakan anak dari pendiri perusahaan, Hans justru menjadi salah satu orang yang dipecat. Dengan memohon, Hans pun meminta agar dirinya tetap dipertahankan. Ia bahkan rela gajinya dipotong demi bisa terus bekerja. Namun Zack tetap bersikeras pada keputusan perusahaan dan meminta Hans pergi. Mendengar penolakan itu, emosi Hans pun memuncak. Secara tiba-tiba ia mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke arah Zack. Zack yang ketakutan pun berusaha menenangkan Hans. Ia mengingatkan bahwa mereka berdua sama-sama memiliki keluarga dan meminta Hans berpikir dua kali. Ketika Zack memejamkan mata karena tegang, situasi justru berakhir tragis. Hans memilih mengakhiri hidupnya sendiri dengan pistol tersebut, meninggalkan luka batin yang dalam bagi semua yang menyaksikannya. Setelah peristiwa mengerikan itu, Zack segera menghubungi istrinya, Amy, dan memintanya datang ke Italia untuk menenangkannya. Amy pun bersiap berangkat secepat mungkin. Di kamar mereka, terlihat perlengkapan bayi yang tersusun rapi, menandakan harapan besar yang dulu mereka simpan. Malam itu, sambil menunggu kedatangan Amy keesokan harinya, Zack yang masih diliputi trauma mencoba menenangkan diri di sebuah bar. Ketenangannya terganggu saat seorang wanita berpenampilan anggun memesan minuman mahal berbahan zaitun. Tanpa basa-basi, Zack meminta pelayan untuk memenuhi pesanan wanita tersebut. Tak disangka, wanita itu duduk di samping Zack dan memperkenalkan dirinya sebagai Julia. Percakapan pun berlangsung, meski Zack tetap menjaga jarak dan memperlihatkan cincin pernikahannya sebagai tanda bahwa ia sudah menikah. Zack juga menceritakan bahwa keesokan harinya ia dan Amy akan menjalani bulan madu yang sempat tertunda. Mereka berencana menginap di hotel mewah, menaiki balon udara, dan mengunjungi berbagai destinasi wisata yang indah. Namun entah bagaimana, Julia berhasil memikat Zack hingga ia tergoda dan terjerumus dalam hubungan terlarang yang penuh godaan. Keesokan paginya, Zack duduk di mobil bersama Amy, menuju hotel impian mereka di Cortina d'Ampezzo, Italia. Di perjalanan, ia bercerita tentang pengalaman traumatis ketika menyaksikan seorang karyawan mengakhiri hidupnya di depan mata. Tiba-tiba, ponsel Zack berbunyi. Pesan itu datang dari nomor yang tak dikenal. Ternyata pengirimnya adalah Julia. Ia mengancam Zack, menuntut uang sebesar 500.000 euro atas hubungan terlarang yang pernah terjadi di antara mereka. Karena takut Amy mengetahui semuanya, Zack memilih untuk mengabaikan pesan tersebut
dan menatap jalan di depannya dengan tegang. Tak lama kemudian, mereka tiba di hotel mewah tujuan bulan madu. Meskipun dikelilingi kemewahan dan pemandangan indah, Zack tak mampu merasakan ketenangan. Rasanya, Julia seolah selalu mengawasinya, menempel di setiap langkah pikirannya. Teror pesan terus berdatangan, membuat pikiran Zack kian kacau. Meski begitu, ia berusaha bersikap tenang dan memutuskan mematikan ponselnya, bertekad menikmati waktu bersama Amy tanpa gangguan. Di tengah momen yang seharusnya penuh kebahagiaan, Amy masih diselimuti rasa bersalah akibat keguguran yang pernah dialaminya. Menyadari hal itu, Zack berusaha menenangkan dan memberikan kekuatan kepada istrinya. Keesokan harinya, Zack dan Amy akhirnya memulai petualangan balon udara yang sudah lama mereka tunggu. Begitu tiba di lokasi, mereka disambut oleh Henry, pria yang bertugas sebagai pilot sekaligus pemandu tur. Henry memberitahu mereka bahwa masih ada penumpang lain yang harus menunggu, sambil menjelaskan aturan keselamatan dan prosedur penting selama penerbangan. Tak lama kemudian, orang terakhir yang mereka nantikan muncul, dan mengejutkan Zack. Ternyata itu adalah Julia. Melihat Julia hadir di antara penumpang, Zack langsung merasa canggung dan mencoba menyembunyikan perasaannya. Setelah semua persiapan selesai, balon udara mulai terangkat, menandai dimulainya perjalanan mereka. Saat balon udara mencapai ketinggian tertentu, Henry mengajak mereka menikmati segelas anggur. Ia membuka botol itu menggunakan pisau kecil yang selalu dibawanya. Percakapan pun mulai mengalir dengan santai. Julia mengaku bahwa ia juga pernah bekerja di perusahaan besar. Namun Zack berpura-pura tak mengenalnya, mengingat jumlah karyawannya sangat banyak. Sementara itu, Amy terlihat penasaran dan mulai menanyakan cara kerja balon udara. Henry menjelaskan bahwa balon hanya bisa dikendalikan dengan menaikkan atau menurunkan ketinggian, sedangkan arah perjalanannya sepenuhnya mengikuti arah angin. Justru disitulah letak keunikan dan pesona balon udara. Ia juga meyakinkan bahwa balon udara termasuk salah satu moda transportasi udara yang paling aman. Untuk mencairkan suasana, Henry mengajak mereka bernyanyi atau berteriak sepuasnya agar bisa melepaskan segala beban pikiran. Beautiful. Amy dan Julia mengikuti ajakan itu dengan penuh semangat, tertawa dan bersorak lepas. Sementara Zack, sebaliknya, tampak semakin tegang dan panik. Zack, I do. Setelah itu, mereka mulai berfoto bersama untuk mengabadikan momen. Namun suasana berubah ketika Julia menyerahkan ponselnya kepada Zack agar difoto. Di layar ponsel, Zack melihat pesan ancaman. Julia menegaskan bahwa jika Zack tidak menuruti keinginannya sekarang juga, hidupnya akan hancur. Sekali lagi, Zack memilih mengabaikan ancaman itu dan tetap berpura-pura tenang. Tak lama kemudian, balon udara melayang di atas perbukitan curam. Pemandangan yang menegangkan itu membuat Amy dan Zack cemas. Namun Henry segera menenangkan mereka dengan menaikkan balon ke ketinggian yang lebih aman, sehingga ketegangan perlahan mereda. Saat suasana mulai tenang, emosi Julia justru meledak. Ia menuntut Zack untuk mengungkapkan semuanya di depan Amy, meninggalkan Amy dan Henry dalam kebingungan dan ketegangan. If you show your hand, you're gonna lose your hand. What are you talking about? Ketegangan sempat mereda ketika seekor elang tiba-tiba melintas, hampir menyambar Amy. Tak lama kemudian, Julia meminta Henry untuk memutar balik balon. Permintaan itu langsung ditolak, karena mereka berada di atas perbukitan yang sangat berbahaya. Merasa rencananya gagal, Julia pun membuka semuanya di hadapan Amy. Ia mengungkapkan bahwa ia mengetahui tentang keguguran Amy dari cerita Zack. Julia bahkan menyebut detail pribadi Zack,
termasuk tanda lahir di tubuhnya dan kode khusus pada kaos kaki miliknya. Mendengar hal itu, Amy menuntut penjelasan dari Zack. Dengan tenang, Zack berusaha mengelak. Ia mengatakan bahwa Julia hanya mencoba memerasnya demi uang, dan semua tuduhan hanyalah rekayasa. Zack mengakui mereka sempat minum bersama, tetapi menegaskan tidak pernah terjadi hubungan terlarang. Ia juga berdalih bahwa tanda lahir tersebut bisa saja diketahui melalui media sosial. Mendengar pertengkaran itu, Henry hanya bisa terdiam dalam kebingungan. Namun tanpa disadari, balon udara telah mencapai ketinggian maksimal. Henry berniat menurunkannya demi keselamatan, tapi Julia menolak keras. Dalam keadaan emosi tak terkendali, Julia merebut pisau milik Henry dan mengacungkannya ke arah Zack. You don't need a radio, right? If we escape. All right, I don't do that. Your point, please. You're putting... Saat Julia lengah, Henry segera menyerangnya. Perkelahian tak terhindarkan. Sayangnya, benturan itu membuat selang tabung gas balon terlepas, memicu percikan api yang mengenai tubuh Julia. Untungnya, Henry dengan cepat mengambil alat pemadam api dan berhasil menguasai situasi, sehingga keadaan kembali tenang. Setelah kekacauan itu, balon udara justru terus melambung tanpa kendali. Henry berusaha menurunkannya, tetapi tali pembuang gas telah putus. Mau tak mau, Henry harus memanjat balon untuk mencoba meraihnya dan mengendalikan situasi. Di tengah kekacauan yang mencekam, Julia tiba-tiba panik dan tanpa sengaja mendorong Henry, membuatnya jatuh dan tewas seketika. Tanpa pengendali, balon udara terus melambung semakin tinggi, memicu turbulensi yang hebat dan menegangkan. Zack dan Julia tampak sempoyongan karena pusing dan tekanan yang hebat. Di tengah kekacauan itu, Amy berusaha memanjat balon untuk menyambungkan kembali tali pembuang gas udara. Di atas balon, Amy sempat terserang pusing akibat ketinggian. Beruntung, ia kembali sadar tepat waktu. Dengan sisa tenaganya, Amy berhasil menyambungkan kembali tali ventilasi, sehingga balon perlahan mulai menurun. Setelah situasi mulai sedikit terkendali, Amy segera membangunkan Zack yang masih pingsan akibat turbulensi. Menyadari bahaya yang mengancam, Zack kemudian mengikat Julia dan membekap mulutnya, karena membiarkannya bebas terlalu berisiko. Di tengah ketegangan itu, Zack kembali menenangkan Amy, menegaskan bahwa ia tidak pernah menjalin hubungan intim dengan Julia. Zack bahkan menunjukkan unggahan media sosial yang memperlihatkan tanda lahirnya di atas pusar. Melihat bukti itu, Amy mulai merasa sedikit tenang. Namun ketenangan itu tak bertahan lama, karena balon udara mulai melayang mendekati sebuah bukit yang sangat terjal. Alright, good. What do we do? We get lighter. Let's take this one too. Dalam kepanikan, mereka segera melepaskan beberapa tabung gas untuk mengurangi beban balon. There's not gonna be a later unless we clear that. Meskipun begitu, tabrakan tak terelakkan. Balon itu terguling perlahan dan sisi sampingnya robek setelah menghantam batu tajam. Untungnya, mereka tidak terlalu terluka dan masih berhasil selamat. Setelah situasi mulai sedikit terkendali,
Ami membuka penutup mulut Julia agar ia bisa minum. Meski tubuhnya masih penuh luka bakar, emosi Julia belum juga mereda. We're here and do what you like, huh? Tak lama kemudian, balon melayang masuk ke dalam awan tebal yang membatasi jarak pandang mereka. Is this okay? Di tengah ketegangan yang mencekam, Julia diam-diam mencoba meraih pisau milik Henry. Menyadari gerak-geriknya, Zack mulai curiga dan menanyakan alasan sebenarnya Julia menargetkannya. Tak disangka, Julia akhirnya membuka fakta mengejutkan. Hans Fischer, karyawan yang bunuh diri di hadapan Zack, ternyata adalah ayahnya. Ia menceritakan bahwa selama puluhan tahun, ayahnya setia mengabdi di perusahaan, bahkan sejak Julia belum lahir. Namun bagi Zack dan manajemen baru, pengabdian Hans dianggap tak berarti, seolah-olah ia hanyalah sampah. Dendam yang terpendam itulah yang mendorong Julia melakukan semua tindakan nekat ini. Dalam ledakan amarah, Julia tiba-tiba bangkit dan menusuk Zack. Meski terluka, Zack masih mampu bertahan. We can help you. We can save. Ami segera berusaha menenangkan Julia dan meredakan amarahnya agar tidak membahayakan Zack. Namun, dari belakang, Zack tiba-tiba memukul kepala Julia dengan tabung gas hidran, dan seketika itu juga Julia tewas di tempat. Emmy! Setelah kejadian itu, Ami segera merawat luka tusuk yang dialami Zack. Oh, God! Belum sempat bernapas lega, mereka kembali menghadapi ancaman tebing curam tepat di depan. Segera, mereka mulai melempar barang-barang dari balon untuk mengurangi beban. Dalam kondisi terdesak, Zack bahkan sempat menyarankan agar jenazah Julia ikut dibuang dari balon. Namun, Ami menolak keras ide itu. Saat membuang tas milik Julia, Ami menyadari adanya aliran angin berbeda di bawah balon. Mengikuti instingnya, ia menurunkan ketinggian balon ke arah angin tersebut, dan perlahan balon menjauh dari tebing. Berkat tindakannya, mereka berhasil selamat dari bahaya. Setelah keadaan mulai sedikit mereda, pertengkaran kembali pecah. Ami menuding Zack sebagai penyebab semua kekacauan ini, karena dianggap mengkhianatinya dengan mentraktir minum seorang wanita. Di tengah adu argumen itu, Ami tiba-tiba terpeleset akibat dasar keranjang balon yang hangus terbakar sebelumnya. Meski masih terluka, Zack menatap Ami sejenak sebelum segera menolongnya. Sayangnya, setelah menyelamatkan Ami, ujian belum berakhir. Hujan badai mendadak mengguyur, sementara sobekan pada balon kian melebar, membuat kendali balon semakin sulit. You're fucking crazy. Karena tak ada jalan lain, Ami dengan nekat memanjat kembali dan berusaha mengikat sobekan kain balon itu. Untungnya, usaha Ami membuahkan hasil, dan balon kembali stabil, menyelamatkan mereka dari maut untuk kesekian kalinya. Setelah situasi kembali tenang, kecurigaan Ami muncul kembali. Ia mempertanyakan bagaimana Julia bisa mengetahui kaos kaki berinisial milik Zack.
Zack pun kembali menyangkal dan mencoba menghindar. Namun, Amy tak menyerah. Ia mulai mencari bukti di ponsel milik Julia. Tanpa disadari, Zack diam-diam membuang ponsel itu. Meski begitu, Amy tidak kehilangan akal. Ia meminta Zack menyerahkan ponselnya sendiri agar bisa menemukan bukti. Dari situ, kebenaran akhirnya terungkap. Amy menemukan rekaman video yang dibuat Julia, yang menunjukkan Zack dalam situasi kompromi dengannya. Dalam rekaman itu, Zack bahkan terdengar menghina Hans Fischer, ayah Julia, dengan menyebutnya sampah. Fakta ini menjelaskan kemarahan Julia dan semua kekacauan yang terjadi. Terpojok oleh bukti, Zack akhirnya mengakui semuanya. Ia meminta Amy memaklumi perbuatannya dengan alasan tekanan mental dan kekecewaan, karena merasa lama tidak diperhatikan saat Amy larut dalam kesedihan akibat keguguran. Namun, penjelasan itu sama sekali tidak bisa diterima Amy. Dengan tegas, ia menyatakan akan menuntut perceraian. Mendengar itu, Zack justru semakin merendahkan Amy. Ia mengejek masa lalu Amy yang hanya seorang guru taman kanak-kanak, dan menyindir bahwa kini ia bisa hidup mewah hanya dengan mengepel dan mencuci bajunya. Ujaran itu melukai perasaan Amy hingga kemarahannya memuncak. Ia bersumpah akan menceraikan Zack dan menuntut hak harta Gonogini. Ancaman itu membuat Zack mencoba mendekati Amy, tetapi Amy bereaksi refleks, mendorongnya hingga Zack terjerembab keluar dari pelanjang balon udara, hanya sempat bergelantungan pada tali. Zack memohon kepada Amy agar menolongnya. Namun, dalam kemarahan yang memuncak, Amy justru melepaskan jenazah Julia. Akibatnya, Zack terjatuh bersama jenazah itu dan tewas seketika. Tak lama setelah itu, Amy berhasil mendarat dengan selamat. Ia kemudian membakar balon udara untuk menghapus semua bukti. Saat api membesar, Amy berjalan menjauh dari lokasi kejadian, menandai berakhirnya kisah ini. Itulah alur cerita film Turbulence. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya atau penyebutan nama. Sekian dulu dari Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat menonton film dan menikmati setiap adegannya.